Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari dan sampai terbenamnya. Ketemu lagi dengan Kak Uli dan Kak Ade di ibadah sekolah minggu HKBP Jatinegara. Wah, seru nih Kak, seru-seru. Iya, udah hari Minggu lagi nih Kak. Wah, seneng dong Kak. Iya, dan pastinya semangat dong Kak. Yes, semangat. Apalagi kemarin kan habis liburan, sekarang udah masuk sekolah, ketemu teman baru. Iya, ya kan? Gak baru sih Kak ya. Kan masih sama Kak. Iya. Terus ada wali kelas yang baru Kak. Iya. Nah kalau di sini ada pemusik yang baru Kak? Enggak dong Kak. Oh, masih setia nih pemusiknya. Iya. Ada siapa aja Kak? Ada Bang Anto Sidauru Kak. Apa kabar Bang? Ada siapa lagi Kak Ade? Ada Bang Evan Simarmata. Halo Bang Evan. Apa kabar Bang? Baik Kak. Puji Tuhan semua sehat Kak. Kamu sehat kan? Sehat Kak Ade? Wah kan kelihatan dari badannya Kak. Seger ya Kak. Gemuk ya. Berarti mulai Kak. Kita udah bisa mulai ibadah kita dong Kak. Betul. Anak-anak udah disapa belum Kak? Iya belum. Coba kita sapa dulu ya Kak. Iya, tes suara Kak. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Supaya lebih semangat lagi nih Kak dan gak ngantuk, kita ajak adik-adik bangkit berdiri. Ya, bangkit. Kita mau bergerak dulu nih Kak. Ya, betul. Kita mau lagi ya. Nyanyi lagu apa Kak? Yang tinggi-tinggi Kak. Apa tuh Kak? Yang paling tinggi apa? Langit. Setinggi-tingginya langit. Oh iya. Ayo Bang. Adik-adiknya semangat ya. Pakai gaya ya. Setinggi-tingginya langit, setinggi langit, kasih Yesus. Dalam ya, tadi kita udah sapa abang-abang pemusik Kak. Terus kita juga udah sapa adik-adik di rumah. Iya, yang rapi-rapi cantik-cantik kayak Iya. cantik dan ganteng. Terus sekarang kita mau sapa Tuhan Yesus Kak. Iya. Kita mau sapa Tuhan Yesus gimana caranya Kak? Kita mau siapin hati kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk adik-adik, yang semangat ya. Ayo Bang, semua tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan kami harap, kami setiap hari matahari bersinar, burung berkata, bertanda-tanda indah. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan kami harap, kami setiap hari matahari bersinar, burung berkata, bertanda-tanda indahnya. Ya adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu dan tidak mengurangi sukacita adik-adik meskipun masih beribadah dari rumah. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu, beracara ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Pak.
Adik-adik udah boleh duduk atau masih berdiri nih Kak? Sekali lagi deh Kak, kita pakai gaya. Oh, kita mau nyanyi lagu apa emang Kak? Tadi kan kita sudah sapa adik-adik, ya kan? Kak Uli juga ngajakin sapa Tuhan Yesus, mengucapkan selamat pagi. Nah, Kak Ari mau mengucap syukur nih, karena pagi-pagi udah bisa ketemu Kak Uli, ketemu Bang Anto, Bang Evan, ketemu adik-adik di rumah. Kak Ari mau mengucap syukur, mau memuji Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Oke, sambil bergerak ya Kak? Betul sekali. Yang semangat. Ya. Ayo Bang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan lagu pujian tentang nama-Mu. Dengan gendang kupuji dengan kekasih, oh bukan nyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sayang sayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya, glory 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 puji Tuhan, glory glory glory, haleluya, glory 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 puji Tuhan. Ya, sekarang adik-adik udah boleh duduk ya Kak? Boleh dong, kan udah selesai tadi. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak? Menyebutkan, menghafalkan hukum Taurat. Oh, kalau untuk minggu ini hukum Taurat yang keberapa Kak? Hukum Taurat yang ke-7 dan ke-8. Hukum Taurat itu ada 10. Adik-adik di rumah pasti udah hafal kan Kak? Pasti, harusnya sih udah hafal Kak, karena sering diulang-ulang Iya, tiap minggunya ya Kak. Kita sama-sama ya Kak. Dari hukum Taurat yang ke-7. 1, 2, 3. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Ya, Kak Uli selalu melaksanakan nggak perintah Tuhan? ya Harus ya, Kak, ya? harus sih Kak, meskipun kadang susah Kak. Wah, itu dia Kak. Memang kita mengikut Tuhan Yesus susah, tapi Kak percaya bahwa kita akan dipimpin sama Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Kayak apa tuh Kak? Kalau yang suka kita ikutin apa namanya tuh Kak? Oh, gembala. Betul betul betul. Kan katanya Tuhan Yesus adalah Gembala Dan kita apa Kak? Kita dombanya. Domba-dombanya. Yang jadi rumput siapa Kak? Hah? Rumput yang bergoyang. Ya. Nah, Berarti kita butuh Tuhan Yesus dong Kak. betul Kak, untuk kita ikutin Supaya kita bisa, supaya kita bisa selamat juga, kita harus mengikut Tuhan Yesus, Yesus. Gembala kita. Kayak ada lagu ya Kak? Iya, kita mau nyanyi lagu bulanan kita nih Kak. Oh yang sebulan sekali itu lagunya diulang-ulang terus ya Kak? Iya ya? betul. Lagu apa Kak? Lagunya Tuhan Yesus si Parmahan dari buku ND 211. Tapi ada juga nih Kak bahasa Indonesia dari buku nyanyian. Judulnya Tuhan Yesus Gembalaku. Oh, itu bahasa Bataknya ya? Iya, Tuhan Yesus dari buku Parmahan. nyanyian, betul. Bahasa Indonesianya Tuhan Yesus Gembalaku. Kita 2 bahasa atau 3 bahasa Kak nyanyinya sekarang? 2 aja deh Kak minggu ini ya. Ayo Bang. Tuhan Yesus si Parmahan, kau hidup di dunia. Yesus di orang-orang sayang.
kita mau ikut Tuhan Kak, tadi kan kita udah baca hukum Taurat tuh. Betul. Terus kita juga udah berdoa. Betul. Ada satu lagi nih Kak. Apa tuh Kak? Baca Alkitab. Iya betul Kak. Harus rajin ya Kak baca Alkitab ya. Iya harus tiap hari Kak. Paling kalau adik-adik dari kelas kecil sampai kelas besar kan udah pada bisa baca tuh. Harus rajin saat teduh Kak. Saat teduh, benar, ya. Boleh sama mama papanya juga. Boleh pagi atau malam hari. Iya, dengan baca Alkitab kita jadi diingetin ya Kak setiap hari firman Tuhan ya. Iya betul Kak. Baca Alkitab kita minggu ini dari mana Kak? Kita mau buka dari kitab Ratapan 3 ayat 22. Bareng-barengnya Kak, kita ulang dari Ratapan ya. Ya, 1, 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Wah hebat nih. Singkat tapi Betul. makna ya Kak. Bahwa kasih setia Tuhan tak pernah habis, tak pernah berkesudahan. Jadi jangan takut, tetap mengikuti Tuhan. Yesus. Berarti kita harus hidup dalam Tuhan terus dong Betul, Kak. betul Kak. Karena Tuhan Yesus adalah pokok kita. Ya, dan kita adalah Carangnya. Kita mau angkat lagu pujian Yesus pokok dan kita carangnya, tapi kita ajak adik-adik bangkit berdiri ya Kak. bangkit berdiri. Karena kita akan pakai gaya. Ayo Bang. Kau ini pimpin gayanya ya. Cari. Tadi kan kita udah baca epistel tuh Kak, dari Ratapan 3 ayat 22. Ya betul. Nah itu kan juga merupakan ayat hafalan kita bulan ini kan? Ya betul sekali. Kayaknya adik-adik ada yang kirim deh Kak. Iya Kak, udah banyak nih yang nunggu. Iya ya. Kita saksikan sama-sama yuk. Silakan. 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rebecca Uli, si Mamora. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Ratapan 3 ayat 22 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Terima kasih. Selamat pagi Kak, nama saya Sazio Rodriguez Setio. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berhabis-habisnya rahmatnya. Amin. Ada berani-berani ya Kak, dari sekolah minggu kita. Iya, dulu mah adik kayaknya nggak seberani itu deh Kak. Ih hebat ya mereka ya. Anak Iya. sekolah minggu kita. Anak sekolah minggu AKBP Jatinegara. Tapi nih Kak, pasti banyak nih yang pengen kayak begini. Biar masuk di YouTube, biar bisa memuji dan memuliakan Tuhan juga. Caranya gimana Kak? Caranya adik-adik bisa hafalin dulu nih Kak ayatnya. Kan sekarang hari Minggu nih. Nanti ada waktu dari hari Senin sampai Selasa buat hafalin. Iya betul. Terus adik-adik bisa minta tolong mama papa atau enggak bisa rekam sendiri Kak. Ya. Kemudian videonya dikirimkan boleh ke
guru kelas masing-masing atau guru sekolah minggu yang dikenal, Kak. Boleh siapa aja. Siapa aja ya. Kalau kalian tahu misalnya nomor telepon Kauli, kirim ke Kauli. Boleh. Kalau tahu kirim ke Ade, kirim ke Ade. Iya, tapi jangan lama-lama, Kak. Paling lambat hari Rabu jam 7 malam. Kita sebutin lagi ya Kak ya. Ayat hafalannya ya Kak, biar tambah hafal. 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ya. Sekarang kita mau siapin hati kita, Kak, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau siapin hati kita nyanyi lagu apa, Kak? Pribadi yang mengenal hatiku. Ayo, Bang. Selamat hari Minggu. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus? Yes, 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 yes. Sehat semua? Puji Tuhan. Semangat semua? Puji Tuhan. Kakak Tika juga senang sekali hari ini bisa ketemu adik-adik lagi sekolah minggu walaupun masih secara online. Masih semangat bener ya? Coba kalau semangat kakak mau kita nyanyi lagu ini. Siapa yang semangat tepuk tangan? Bisa ya? Siapa yang semangat tepuk tangan? Siapa yang semangat dengarkan firman Tuhan? Siapa yang semangat tepuk tangan? Bisa ya? Semangat semua kan mendengar firman Tuhan kan? Yuk kita angkat pujian ini. 1, 2, 3. Siapa yang semangat tepuk tangan? Siapa yang semangat tepuk tangan? Siapa yang semangat dengarkan firman Tuhan? Siapa yang semangat tepuk tangan? Sekali lagi. Siapa yang semangat bilang amin? Amin. Siapa yang semangat bilang amin? Amin. Siapa yang semangat dengarkan firman Tuhan? Siapa yang semangat bilang amin? Amin. Ya, tepuk tangan buat diri sendiri. Tepuk tangan buat adik-adik. Pintar, semua semangat ya.
mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita harus berdoa. Satu, lipat tangan. Dua, tunduk kepala. Tiga, tutup mata. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tidak ada yang colek-colek. Hari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berkati kami hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Berkati juga Kak Tika yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Hari ini Kakak Tika mau cerita soal apa ya? Kakak Tika mau cerita tentang bangsa Israel. Ada yang tahu bangsa Israel itu siapa? Pinter, bangsa pilihan Tuhan. Ini tentang bangsa Israel yang mau menyeberangi laut Teberau. Ayat firman Tuhannya diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Adik-adik yang batita, yang kelas TK ataupun yang belum bisa membaca, bisa minta dibacakan sama papa mamanya. Yang kelas kecil sudah bisa baca sendiri ya. Nanti ceritain di situ tentang Musa membawa bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Kenapa mereka nyeberangi laut Teberau ya? Jadi rupanya bangsa Israel pernah tinggal di negara Mesir. Di sana mereka menjadi budak-budak. Mereka di sana harus bekerja untuk bangsa Mesir. Mereka mereka menjadi kuli, mereka menjadi tukang bangunan. Pokoknya semua bangsa Israel yang mengerjakan disuruh sama bangsa Mesir. Rajanya namanya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini sangat jahat. Ada satu orang anak Tuhan namanya Musa. Dia sangat kasihan sama bangsa Israel. Dia sangat sayang sama bangsa Israel karena dia juga orang Israel ternyata. Dia dipilih sama Tuhan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia disuruh pergi sama Tuhan Allah sama abangnya namanya Harun supaya membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mau nggak Firaunnya? Nggak mau adik-adik. Firaunnya sangat jahat. Dia tidak mau bangsa Israel bebas dari tanah Mesir. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa bangsa Israel akan diselamatkan, akan masuk ke negeri Kanaan. Terus Tuhan bikin apa? Tuhan nyuruh Musa bilang ke bangsa Fir'aun atau ke Raja Fir'aun, bangsa Mesir, Raja Fir'aun maksudnya, untuk membebaskan bangsa Israel. Seperti kakak bilang tadi, Fir'aunnya nggak mau, nggak boleh. Bangsa Israel nggak boleh keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan Allah mengirimkan tulah-tulah ke bangsa Mesir. Ada yang tahu nggak ada berapa tulahnya? Pinter, ada 10. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, ada katak. Yang ketiga, ada nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak bangsa Mesir. Yang keenam, barah. Barah itu kayak sakit ya, badannya gelembung-gelembung gitu ya, bernanah. Yang ketujuh, dikasih hujan es sama Tuhan Allah ke bangsa Mesir. Yang kedelapan, dikirimkan belalang ke seluruh negara Mesir. Yang kesembilan, gelap gulita. Semua negara Mesir gelap gulita. Tetapi Fir'aunnya tetap keras kepala, tetap nggak mau melepaskan bangsa Israel. Tapi karena Tuhan sudah berjanji, Allah sudah berjanji untuk membebaskan bangsa Israel, akhirnya Tuhan membuat tulah yang ke-10, yaitu anak sulung bangsa Mesir meninggal. Terus
bangsa Israel? Bangsa Israel tidak, tetapi mereka harus membuat tanda, membuat darah anak domba di pinggir pintunya. Akhirnya setelah tulah yang ke-10, Raja Fir'aun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, negara Mesir, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, bawa hewan, bawa kambing, semua dibawa kekayaannya keluar dari tanah Mesir menuju negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Mereka berjalan siang malam lewat padang gurun, tapi Tuhan lindungi gak? Lindungi. Tuhan Allah memberkati bangsa Israel. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau siang-siang kan panas ya lewat gurun, aduh panas banget. Tuhan datang dalam bentuk tiang awan. Jadi adem, bangsa Israel bisa lewat padang gurun. Terus kalau malam Kak, kan gelap di padang gurun, dingin lagi. Tuhan hadir dalam bentuk tiang api. Tuhan memberi penerangan kepada bangsa Israel. Mereka tiap hari pergi menuju tanah Kanaan. Pada saat mereka pergi menuju tanah Kanaan, ternyata Raja Firaun balik lagi jahatnya. Ya, Raja Firaun balik lagi. Dia nggak rela bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya dia mengejar bangsa Israel. Pada saat Raja Mesir dan pasukannya mengejar bangsa Israel, ternyata bangsa Israel nyampe di depan laut. Lautnya luas banget. Nama lautnya Laut Teberau. Mereka bilang, aduh Musa, gimana nih? Kita mau lewatin laut ini, luas. Itu bangsa Mesir di belakang kita, gimana itu? Tapi Musa bilang, jangan takut karena Tuhan akan menolong. Benar. Akhirnya Tuhan Allah bilang ke Musa untuk mengangkat tongkat Musa dan mengulurkannya di atas laut. Dan tiba-tiba apa adik-adik? Angin bertiup kencang sekali semalam-malaman. Akhirnya laut terbelah jadi dua. Begini, jadi kiri kanan itu ada tembok, tapi temboknya air. Akhirnya Musa menyuruh bangsa Israel melewati laut dengan berjalan di tengah-tengah yang kering, yang kosong itu. Akhirnya semua berjalan. Ternyata bangsa Mesir di belakang masih kejar. Aduh. Tapi Tuhan sangat baik. Tuhan menolong mereka. Apa yang dibuat Tuhan? Roda kereta bangsa Mesir dibikin miring, jalannya lambat. Akhirnya mereka jatuh. Dan saat bangsa Israel semua sudah menyeberangi laut, Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan lagi tangannya ke atas laut, sehingga air laut kembali menutup dan bangsa Mesir semuanya tenggelam beserta pasukan-pasukannya. Bangsa Israel yang melihat hal itu sangat kaget, sangat terkejut. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong mereka. Mereka bisa berhasil lewat dari bangsa Mesir. Terus adik-adik bingung, Kakak Tika ceritanya gimana sih? Kakak Tika ada videonya. Yuk kita tonton, silakan. Menyeberangi Laut Teberau. Sumber dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 31. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Fir'aun dan tentara Mesir. Tiba-tiba, ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya.
Tetapi, mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Tebesaru itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan ada tembok air di kanan kiri. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya. Air laut itu pun kembali menutup juga seluruh pasukan Fir'aun. Bangsa Israel bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik udah lihat kan filmnya? Adik-adik bisa lihat bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Bagaimana Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu menolong bangsa Israel, membuat mujizat dengan membelah air laut Teberau, sehingga bangsa Israel bisa pergi meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Terus adik-adik dapat pelajaran apa dari film ini, dari video ini? Ini memberitahukan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menolong kita dalam segala hal apapun, dalam segala keadaan. Dan di sini juga kita bisa belajar untuk tidak boleh ingkar janji. Seperti bangsa Mesir kan, udah ngebolehin bangsa Israel keluar dari Mesir, gak taunya dikejar. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Jadi tidak boleh ingkar janji, tidak boleh benci sama orang, tidak boleh marah-marah, tetapi harus jadi anak Tuhan yang hebat, yang selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, taat kepada mama papa, taat kepada orang sekitar, orang yang lebih tua, baik kepada orang sekitar, kepada teman, kepada papa mama, dan harus taat juga kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang akan menolong kita kalau kita membutuhkan pertolongan dalam segala hal apapun, ya. Tuhan seperti adik-adik nih masih sekolah, Tuhan pasti akan menolong dalam setiap ujian. Tapi ingat, adik-adik juga harus rajin belajar, ya, karena Tuhan tidak mau orangnya malas, ya. Itulah cerita kakak hari ini. Sebelum kakak tutup dalam doa, kita nyanyi dulu yuk. Takkan lagunya, bagaimana cara Musa melewati laut kosong. Semua berdiri, kita pakai gaya 1, 2, 3. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal bukan, berenang bukan, berterbang bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup, terus menerus belah laut. Musa berjalan di
kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan selalu menolong bangsa Israel melalui Musa melewati laut Teberau. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menolong kami dalam segala hal. Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, yang selalu membantu kami. Tuhan ajari kami juga supaya kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, taat kepada orang tua terlebih Tuhan, dan juga kami boleh pandai di persekolahan kami dan rajin belajar. Terima kasih Tuhan yang baik, mendengarkan doa kami. Lalu Putra yang Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bepet tauon Benias rohakon Sasada Yesus dong aku tok. Amin. Amin. Kakak dengerin gak firmannya? Dengerin dong, Kak. Iya. Adik-adik di rumah pasti dengerin kan? Iya dong. Hebat. Sekarang kita udah semangat lagi nih, Kak, karena kita udah dipenuhi sama firman Tuhan. Betul. Kita mau memberikan yang terbaik ya buat Tuhan. Iya. Kita mau mengumpulkan Persembahan. Tapi Kak, kan ibadahnya masih dari rumah. Terus gimana Kak cara ngumpulin persembahannya? Gampang banget Kak. Gampang. Ya. Pertama, kan kita punya mama papa tuh. Iya. Bisa kita titipin sama mama papa. Nanti mama papanya bisa titip ke Sintuawik masing-masing. Atau kalau orang tua atau siapapun yang ada di rumah pergi ke gereja, boleh juga dititipkan ke bendahara gereja. Okay. Atau yang lagi kekinian Kak, Apa tuh Kak? yang lewat handphone, apa itu namanya? Oh, transfer. Betul. Nomor rekeningnya ada di Warta Jemaat ya Kak? Betul, lihat di Warta Jemaat ya adik-adik ya. Nanti bisa transfer ke atas nama HKBP Jatinegara. Persembahannya dilipat yang rapi. Betul. Kita mau menyampaikan tanda syukur kita bernyanyi lagu Lasmi Rohasian Surgo. Artinya apa Kak? Sukacita dari sorga Kak. Oke, siap. Ayo Bang. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ternyata kita sudah selesai. Tapi Kak, jangan sedih. Ya. Karena minggu depan kita akan kembali lagi untuk setiap beribadah. minggu ya Kak ya? Iya, selalu ada. Jadi jangan kemana-mana adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita ucap perpisahan ya Kak sama adik-adik. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.